Oke, baik. Teman-teman, kita bertemu lagi dalam mata kuliah kalkulus lanjut. Untuk saat ini kita akan masuk ke bagian berikutnya, yaitu menguji konvergensi deret. Ya, kalau kemarin kita sudah belajar terkait deret yang konvergen, barisan yang konvergen, dan kaitannya itu, ya, mungkin kita perlu mengingat sejenak. Kalau kita punya deret A1 plus A2 plus A3 dan seterusnya, gitu ya. Kemudian AI ini tidak negatif, maka ini disebut dengan deret positif. Oke. Nah, pada deret positif, deret AN ini konvergen jika dan hanya jika jumlah parsialnya itu konvergen ke S, gitu ya. Jadi barisan jumlah parsialnya konvergen ke S, yaitu limit Sn. Oke, di mana Sn ini adalah jumlah parsial deret sampai dengan suku ke N. Oke ya. Ini yang pertama yang perlu diingat. Nah, maka untuk uji yang pertama itu kita harus memastikan bahwa jumlah parsialnya ini terbatas. Kita tahu kalau ini ya, jumlah parsial terbatas. Kita tahu kalau A1 dengan A1 plus A2 itu lebih besar A1 plus A2 dan lebih besar lagi A1 plus A2 plus A3 gitu ya. Ini kalau kita konversi menjadi jumlah parsial kemarin, ini S1 lebih kecil atau sama dengan S2 lebih kecil sama dengan S3 dan seterusnya. Artinya apa? Ini merupakan jumlah parsial ini merupakan apa? Barisan monoton tidak turun. Ya, kalau dia tidak turun berarti apa? Hebatnya pasti dia mempunyai batas bawah ya, batas bawah. Oke. Nah, supaya dia punya batas atas, berarti harus bagaimana? Ya. Jumlah parsial Sn itu barisan monoton tidak turun. Dia mempunyai batas bawah. Supaya dia terbatas, haruslah mempunyai batas atas. Nah, batas atas inilah yang kemudian kita cari limit Sn-nya. Ini ya. Untuk N mendekati tak hingga. Jadi, kita tinggal mencari apakah limit Sn ini ada atau tidak. Kalau limit Sn ada, maka deret AN ini konvergen. Ya. Sebagai contoh dari buku halaman 22. Oke, sebagai contohnya
kan 1/1 faktorial plus 1/2 faktorial plus itu konvergen. Ya. Nah, kita ingat penyelesaiannya bahwa n faktorial itu sama dengan 1 kali 2 kali 3 sampai n ya. Nah, kalau ini 3 dan sampai n ini saya ganti dengan 2, ya, 3 itu lebih besar dari 2. 4 lebih besar dari 2. N juga lebih besar dari 2. Maka ini akan lebih besar sama dengan 1 tetap saya tulis, 2 saya tulis, 3 ini saya ganti 2. 4 juga saya ganti 2, N juga saya ganti 2. Sehingga di sini, kalau di sini ada N bilangan, berarti di sini juga ada N bilangan, dan 2-nya itu ada N-1. Sehingga dia sama dengan 2 pangkat N-1. Ya. Jadi, N faktorial itu lebih besar sama dengan 2 pangkat N-1. Ya. Nah, sekarang bagaimana kalau N faktorial lebih besar dari 2 pangkat N-1, maka N faktorial lebih besar 2N-1, maka ini saya bawa ke sini sebagai pembagi. 1/N faktorial, pasti tandanya kebalikannya kurang dari sama dengan 1/2 pangkat N-1. Gitu ya. Nah, kalau ini saya cari deretnya, maka sigma 1/N faktorial kurang dari sama dengan sigma 1/2 pangkat N-1. Nah, ini merupakan, kalau kita ingat, deret geometri. Ya, deret geometri. Nah, deret geometri ini SN-nya ya, dengan SN itu kurang dari sama dengan 1 min setengah ya, pangkat N dibagi 1 min setengah. Jadi 1 min R pangkat N dibagi 1 min R. Sama dengan, ini pembagi setengah berarti jadi 2. 2 kali 1 min setengah pangkat N. Ya. Nah, kalau kita cari limit SN-nya, limit 2, 1 min setengah dipangkatkan N, untuk N mendekati tak hingga, ini sama dengan 2. Maka, sekian ini tidak pernah lebih dari 2. Gitu ya. Oke. Jadi, sigma 1/N faktorial itu tidak lebih dari 2 atau kurang dari 2. Maka karena dia punya batas atas, akibatnya sigma 1/N faktorial itu konvergen. Ya, ini untuk uji jumlah terbatas. Demikian. Kiranya teman-teman bisa mempelajari dan kita akan masuk ke bagian berikutnya.